Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam mengakhiri bulan Oktober di saat ini, kita dikuatkan lewat firman Tuhan dalam kitab Ayub 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah sorotan tema, merengkuh kasih Allah mengubah kehidupan. Banyak beratnya penderitaan yang dialami dan dirasakan, Ayub selalu merengkuh kasih Allah dalam penderitaannya. Ia juga tidak menyalahkan Tuhan atas setiap masalah, setiap penderitaan yang ia alami. Namun lewat setiap penderitaan yang dialami, Ayub lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dalam doa-doa yang tiada hentinya ia naikkan kepada Tuhan. Walaupun Ayub tidak menemukan jawaban tentang semua penderitaan yang dialami, ia tetap setia, ia tetap sabar, ia tetap taat kepada Tuhan. Kesabaran, ketaatan, kesetiaan Ayub kepada Tuhan, akhirnya Ayub mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan lewat penderitaannya. Ayub tidak terjebak dengan perkataan sahabat-sahabatnya tentang Tuhan Allah yang dia imani, yang mengizinkan setiap penderitaan, persoalan hidup dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, menceritakan tentang sikap Tuhan kepada sahabat-sahabatnya. Ayub dalam kondisi penderitaan, sahabat-sahabatnya tidak berbela rasa dengan kondisi Ayub. Namun mereka berkata keliru tentang Allah. Allah murka kepada mereka karena mereka tidak mampu untuk berkata benar tentang Allah kepada Ayub. Sahabat-sahabat Ayub tidak mampu memberikan penguatan, tidak mampu juga memberikan pencerahan, bahkan motivasi semangat hidup dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub. Malahan mereka memberikan pikiran yang dangkal kepada Ayub perihal keberadaan dan kebenaran Allah dalam kehidupan Ayub. Menurut sahabat-sahabatnya, hanya orang jahatlah yang bisa mendapatkan penderitaan yang separah yang dialami oleh Ayub. Mereka menduga bahwa Ayub adalah orang jahat yang pantas mendapatkan hukuman dari Allah karena tidak taat kepada Allah. Padahal pikiran ini adalah pikiran yang keliru. Oleh sebab itu, Allah membuka fakta di hadapan mereka bahwa sekalipun Ayub menderita, dia tetap mengatakan yang benar tentang Allah dan tidak menyalahkan Allah. Semua itu dikeluarkan oleh mulut Ayub sendiri. Itulah yang menjadi sesuatu yang mendatang murka kepada Elifas dan teman-temannya. Allah murka kepada mereka. Ayub tahu persis bahwa perkataan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya adalah keliru. Dan dia tahu bahwa perkataan ini mendatangkan malapetaka bagi sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, Ayub tampil untuk memulihkan hubungan relasi sahabat-sahabatnya dengan Tuhan.
Karena hanya Yakub sajalah Allah bisa menerima setiap permintaan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Ayub berjuang merengkuh, mendekatkan dan mengharapkan kasih Allah terhadap dirinya dan sahabat-sahabatnya dengan mempersembahkan korban bakaran dan permohonan, sehingga mereka bisa memperoleh pengasihan dan pengampunan Allah. Disinilah Ayub menunjukkan bahwa dia adalah mediator yang baik. Ia tidak memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan salah. Dia tidak mengingat kesalahan sahabat-sahabatnya. Ia juga tidak membalas kesalahan dari sahabat-sahabatnya. Namun yang ia inginkan adalah sahabat-sahabatnya bisa selamat dari murka Allah yang menyala-nyala. Hal ini juga sama halnya dengan kita sebagai orang percaya. Kadangkala kita melihat orang di sekitar kita mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, lalu kita sudah mulai mengira-ngira dengan pikiran manusia. Oh, dia begini dan begitu. Padahal kita tidak tahu maksud dari setiap yang terjadi, maksud Allah dalam kehidupan kita. Kita menyimpulkan sesuatu hal yang salah, yang tidak tepat dengan pikiran Allah. Dan itu mendatangkan murka Allah dan dosa bagi kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Kasih Allah merengkuhnya dan dengan mempersembahkan korban bakaran serta permohonan dan doa kepada Allah bagi sahabat-sahabatnya. Allah memulihkan hidup Ayub karena Allah melihat bagaimana ketulusan hati Ayub bagi teman-temannya. Ayub bermohon agar Tuhan mengasihi, mengampuni sahabat-sahabatnya. Ayub tidak berdoa untuk dirinya, melainkan untuk sahabat-sahabatnya. Yang terjadi kemudian, Tuhan pun memulihkan relasi mereka dan juga kehidupan Ayub. Semua yang diambilnya dikembalikan Tuhan kepada Ayub, bahkan diberikan berlipat ganda dalam segala pergumulan yang dihadapi Ayub. Ia masih memberikan waktu dan perhatiannya untuk berdoa kepada sahabat-sahabatnya agar mereka selamat. Penderitaan yang dialami Ayub pun berakhir dengan pertolongan Allah yang memulihkan kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan di penghujung bulan Oktober di saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kasih dan rahmat Tuhan hanya akan dicurahkan kepada orang-orang yang berjuang merengkuh kasih-Nya. Jangan menjadikan diri sebagai orang yang paling malang di dunia ini, lalu hanya meratapi kemalangan dan tidak mau berjuang, menetap kehidupan, mengharapkan kasih Allah. Allah tidak berbelas rasa dengan orang yang putus asa lalu berhenti berjuang hingga titik penghabisan. Yang kedua, sebagai orang percaya, berdoalah untuk pemulihan setiap relasi hidup kita. Relasi antara sesama anggota keluarga, relasi dengan sesama tetangga, relasi dalam kehidupan bergereja kita,
Allah pasti melipat gandakan berkat-Nya ketika kita berdoa pemulihan relasi dalam kehidupan sesama kita. Janganlah kita menyimpan dendam ketika orang lain tidak memperdulikan kita. Ketika kita ada di saat sulit, ingatlah ada Tuhan kita yang setia dan menjadi sahabat bagi kita. Dan Ia peduli bagi kita di setiap situasi dan keadaan kita. Yang penting hati kita tulus mengharapkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup memulihkan bahkan memberikan berkat bagi kita yang sempat kehilangan dalam hidup kita. Iman seperti Ayub adalah iman yang kuat dan terpuji. Bahwa ketika kita taat dan setia, bukan karena harta dan kekayaan, melainkan karena Allah terbukti adalah Maha Kuasa. Kuasanya besar, kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita semua. Bukti nyata kita semua boleh ada sampai di akhir bulan ini. Kita boleh bisa melewati setiap persoalan-persoalan hidup. Bisa melewati setiap rasa sakit kita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, teruslah berharap kepada-Nya. Teruslah merengkuh kasih Allah dan hiduplah di dalam kasih untuk sesama kita, untuk keluarga kita. Sehingga dengan kasih yang kita miliki boleh menjadi berkat dan bisa mengubah kehidupan kita yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, seperti tekok atau ceret yang berisi kopi, selalu mengalirkan kopi setiap kita tuang. Demikian juga dengan hidup kita orang percaya. Pribadi yang dipenuhi dengan kasih akan selalu mengalirkan kasih-Nya dalam hidup kita. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin.